Terima kasih Anda masih bersama kami di Ainis Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih bersama Kepala Bidang PPHD Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bandung, Bapak Idris Uswendi. Pak Idris, dari sanksi, terutama sanksi uang yang juga berhasil dikumpulkan dari pelanggar-pelanggar ini nih Pak, Ya. total sudah berapa hingga saat ini Pak? Ya, jadi terhadap pelanggaran ini sudah 1020 pelanggaran, Mhm. 933 dikenakan kepada perorangan dan 87 kepada badan hukum. Nah, terkait sanksi atau denda administratif yang tertera di dalam perwal AKB ini, kita sudah setor ke kas daerah itu 46.500.000 dari 58 pelanggar. Sekarang sedang diproses 36 pelanggar lagi. Nah, tiap hari kita proses, tiap hari ada yang masuk ke kas daerah, store melalui Bank Jabar. Oke, Gitu. jadi total kurang lebih ada 46 jutaan ya Pak ya, 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 untuk masuk ke kas daerah dari ya. para pelanggar ini. Khusus dari AKB dan PSBB ini. Dari AKB dan PSBB ini. Ya. Dalam sekali turun, terutama juga tim gabungan ini seperti apa nih Pak yang diturunkan? Ya, jadi dibagi 3 tim ini. Gugus tugas dengan Satpol PP ini, karena apa? Satpol PP ini kan menjadi leader karena sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 ya, baik PP 16 2018 tentang Satpol PP bahwa penegak peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah. Nah, ini termasuk peraturan kepala daerah perwal ini. Nah, itu leadernya. Kita gabung, Pak. Kita gabung dengan Kodim, dengan Denpom, dengan Pomael, Pomau, Kejaksaan, Polrestabes, kita gabung. Nah, jadi ada 3 tim. Tim yang pertama adalah tim yang menyisir ke pasar-pasar tadi, taman-taman tadi, jalan-jalan umum siang. Terus ada juga tim yang ke lembaga perbankan, showroom, bengkel, nah, gitu. Ada juga tim malam itu 2 yang turunkan, yaitu tim pembubaran massa. Tim pembubaran massa ini ada kepolisian, ada TNI, ada Denpom. Kita gabung biasa APP di Mako 2. Bergabung dengan tim dari Polrestabes menggunakan mobil Raisa. Kita juga membubarkan kerumunan-kerumunan dari mulai Asia Afrika, alun-alun, Dipati Ukur, Taman Cicendo, Taman Ujung Berung dan lain-lain. Kita bergerak. Di samping 1 tim lagi, yaitu tim pengamanan dan penegakan hukum terhadap tempat hiburan, tempat usaha dan lain-lain. Itu pun gabungan. Ada Pomael, Pomau, Denpom, Kodim, Polres, kita gabung di situ. 1 tim itu. Oke, itu dia tim-tim gabungan ya Pak ya, TNI, Polri, lalu juga rekan-rekan lainnya dan juga bersama Satpol PP untuk meminimalisir adanya tadi soal kerumunan. Ini sangat unik Pak, terkait kerumunan di malam hari. Seperti apa kondisi di lapangan terkait kerumunan yang akhirnya dibubarkan oleh Satpol PP? Ya, jadi seringnya kita tim gabungan ini membubarkan kerumunan. Kan gimana ya, mungkin masyarakat itu udah jenuh ya, tinggal di rumah, tinggal di pekarangan rumah. Akhirnya mereka berkumpul di taman, berkumpul di kafe, berkumpul di jalan-jalan, terutama tempat-tempat selfie. Selfie yang paling banyak kerumunan itu di 2 tempat, yaitu di Asia Afrika, dari mulai Jalan Soekarno-Hatta dan lain-lain, dan di Dipati Ukur, di Monumen Perjuangan. Nah, itu yang tiap malam itu kita bergerak di situ. Kalau di Pati Ukur itu tempat makan dan minum. Nah, itu kebanyakan anak muda. Jadi mereka digiring dari sini suruh bubar, dia melingkar nanti datang lagi. Jadi kita itu kalau tidak diplotting di situ, mereka itu kita suruh bubar, suruh pulang di atas jam 21, silakan pulang ke rumah. Tapi mereka melingkar, datang lagi anak-anak muda itu. Ya mungkinlah seperti itulah. Seninya mungkin. Terus mereka itu ya terutama malam minggu itu, weekend itu, malam Sabtu dan malam minggu itu luar biasa. Oke. Kita bekerja ekstra Untuk membubarkan kerumunan ini ya Pak ya. iya, iya. Oke, nah terkait protokol keamanan kesehatan, salah satu yang diwajibkan adalah penggunaan masker Pak. Betul. Nah penggunaan masker terutama bagi pengendara. Oke, kalau di sepeda motor misalnya terlihat, apakah juga untuk pengendara roda 4 misalnya. Nah ini apakah memang ketika berada di dalam kendaraan, misalnya dia sedang mengemudi sendiri, apakah juga diwajibkan dan ketika tidak menggunakan masker akan dikenai sanksi juga Pak? Ya, jadi ketentuannya sesuai perwal itu setiap orang itu wajib menggunakan masker di luar rumah, di luar rumah. Oke. Nah, itu kan bahasa seperti itu, di luar rumah. Di luar rumah bisa dalam
saat mengendara mobil, mengendara motor, mengendara beca dan lain-lain, serta berjalan kaki. Itu bahasa hukumnya seperti itu kan. Nah, jadi kebanyakan rekan-rekan dari jajaran kepolisian gabung dengan kita itu kalau operasi di jalan raya itu seperti itu. Kita cek apa Bapak membawa masker, apakah Bapak menggunakan masker, kan gitu. Seperti itu. Jadi kalau keluar rumah ya walaupun di dalam kendaraan ya harus. Kalau di dalam kendaraan itu 2, 3, 4, 5 orang itu mungkin potensi di situ. Itu. Jadi tetap kita himbau itu. Oke, wajib menggunakan masker. Ya. Ini ada yang unik di Pak soal masker ini. Ada misalnya pemerintah pusat sudah melarang misalnya penggunaan buff. Nah, apakah ini juga menjadi fokus atau tidak masalah untuk saat ini penggunaan jenis-jenis masker tertentu? Ya, jadi sudah ada apa itu diberitakan ya bahwa apa itu scuba, buff. Nah, kita sudah berupaya dalam rangka sosialisasi itu. Nah, jadi ya kalau memang daripada tidak bawa masker, tidak pakai masker kan gitu ya. Bab itu memang tipis, tetapi bisa dilihat lah kalau seseorang bersepeda terus menggunakan masker kayak gini kan apa itu pengap ya. Cara bernapasnya susah. Jadi mereka pakai scuba, pakai bab. Ya memang itu harus diperjelas. Harus diperjelas ketentuannya bahwa masker seperti apa, apakah itu sudah mendapatkan hasil penelitian dan lain-lain, karena masyarakat masih bingung ini. Ada berita katanya scuba tidak boleh. Scuba yang seperti apa? Ketipisannya yang seperti apa? Kerenggangan kainnya, kepadatannya seperti apa? Ini juga perlu diperjelas supaya masyarakat tidak bingung. Tetapi intinya masker itu wajib dikenakan setiap orang apabila keluar dari rumah. Terus masker seperti apa yang sampai saat ini perlu penjelasan. Tetapi kami berupaya minimal mereka pakai masker. Nah, daripada tidak sama sekali. Karena ketentuan lebih lanjut, lebih jelas, lebih rinci, lebih rigidnya ini belum ada. Oke, jadi yang penting masyarakat menggunakan masker apapun jenisnya ya Pak ya, seperti itu guna meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Terakhir mungkin Pak Idris singkat saja apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Kota Bandung terkait peraturan ataupun juga operasi justisi yang sedang digelar ini. Ya, jadi kami mohon kerjasama yang baik. Kita memiliki satu pemahaman, satu visi, satu tujuan bahwa virus corona ini harus segera selesai supaya kehidupan kita ada dalam tatanan normal. Ekonomi berjalan, kehidupan berjalan, kesehatan terjaga. Kami mohon kerjasama yang baik. Selama ini kami sudah cukup direpotkan. Dengan masih banyaknya pelanggaran. Ya terbuktilah indikatornya 1020 pelanggaran ini kan bukan sedikit kan gitu ya. Selama PSBB AKB ini. Nah, ini mohon kesadaran dari masyarakat memiliki satu pemahaman bahwa apapun yang dianjurkan oleh pemerintah melalui payung hukum itu semata-mata demi kebaikan bersama. Dan aparat paling tidak suka kalau melakukan tindakan penegakan aturan seperti ini. Inginnya aparat itu sebetulnya kalau masyarakat sudah sadar itu tinggal mantau saja. Karena siapa sih yang senang ditindak, siapa yang senang diberikan sanksi. Saya yakin tidak akan ada yang senang. Kami pun mengenakannya sama. Jadi ingin kesamaan pemahaman supaya kedepannya kita seiring sejalan. Baik, Pak Idris, terima kasih banyak atas waktunya di kesempatan pagi hari ini. Saya terus Pak Idris. Baik, dan pemirsa itu dia perbincangan kita pada kesempatan kali ini terkait operasi justisi yang digelar oleh Satpol PP Kota Bandung. Anda bisa kembali menyimak seluruh paket berita kami melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk 3M 1T, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, serta tidak berkerumun. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.